22 Juni selalu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Kota yang menjadi ibu kota negara ini memang tak lagi muda. Usianya kini sudah mencapai 489 tahun. Kota Jakarta dengan segala problematikanya masih menjadi salah satu kota favorit kaum urban. Jutaan manusia menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah di Jakarta. Pembangunan infrastruktur pun terus dicanangkan pemerintah daerah, baik dari segi infrastruktur dan transportasi. Namun sejumlah pekerjaan rumah ternyata masih menumpuk dan harus diselesaikan baik oleh pemerintah DKI maupun warga Jakarta sendiri. Banjir, kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah birokrasi masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, sistem birokrasi di tubuh pejabat DKI Jakarta dianggap kurang baik. Ahok menduga masih banyak peran mafia yang bermain dalam sistem birokrasi di tubuh pejabat DKI Jakarta. Lalu, mungkinkah pekerjaan rumah DKI Jakarta itu akan terselesaikan di ulang tahun Jakarta yang ke-489 tahun ini? Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik mengenai reformasi birokrasi DKI. Dan bersama kita sudah hadir narasumber pengamat kebijakan publik Bapak Lisman Manurung. Apa kabar Pak Lisman? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dua PR besar katanya dalam rangka ulang tahun Jakarta. Yang pertama adalah kemacetan dan juga masalah birokrasi. Seberapa parah sebetulnya sehingga ini bisa menjadi satu PR besar yang belum terselesaikan sampai dengan sekarang? Ya. Yang kita lihat sekarang ini kan ada perubahan besar selama periode gubernur yang sekarang dan gubernur yang sebelumnya ya. Nah, tetapi persoalannya adalah tidak semudah itu untuk menciptakan pola kerja, pola tindak dari birokrasi ini. Apa yang membuat tidak mudah, Pak Lisman? Karena kalau kita sekarang main ke tempat-tempat pelayanan DKI kan, perubahan itu kan belum kita rasakan juga menjadi satu komitmen yang lebih kuat dari para penyelenggara pelayanan kan. Mereka hanya kadang-kadang mereka juga seperti mengatakan bahwa ya sudah kami harus kerjakan karena ini udah dari atas petunjuknya. Nah, tapi kalau kita lihat ulang tahun Jakarta ini sudah ke 489, artinya lebih dari 4 abad, tapi nampaknya mengenai reformasi birokrasi selalu menjadi masalah klasik yang dihadapi setiap tahun ya seperti itu. Iya, saya kira kalau secara nasional demikian, tetapi yang terjadi di Jakarta memang terjadi perubahan dasar ya. Perubahannya terasa begitu ya? Terasa banget bahwa pergantian jabatan bukan sesuatu yang luar biasa, setiap saat bisa diganti kan. Nah, ini kan satu gejala yang bagus gitu loh. Jadi artinya kalau tidak perform ya sudah gantikan dengan yang mampu menangani kan gitu. Namun yang tetap kita lihat sekarang PNS ini kan bukan seperti pegawai swasta ya. Kalau salah bisa diminta untuk berhenti dan kemudian dia secara sukarela akan berhenti, itu kan di swasta ya. Tapi kita kan merasa bahwa dia juga bagian dari keseluruhan. Apakah sistem reward dan punishment di PNS itu yang kemudian membuat akhirnya ya kalau misal mau dibilang istilahnya kerjanya juga nggak yang terlalu maksimal gitu? Saya kira tidak demikian, tetapi upaya dari leadership yang sudah cukup bagus sekarang ini kan sudah diapresiasi oleh masyarakat. Tetapi tantangan berikutnya adalah menyiapkan PNS yang lebih siap gitu loh. Ini perlu sistem. Masalah utamanya adalah mindset dari PNS itu sendiri atau di dalam birokrasinya bagaimana? Itu juga salah satu. Jadi artinya untuk merubah atau membawa kepada respons terhadap perubahan ini kan tidak mudah. Kita kasih contoh soal bahwa mestinya pelayanan publik itu kan direspons oleh pemberi pelayanan sampai tingkat apakah Anda sudah puas dan menerima pelayanan saya ini. Nah, ini kan belum mudah nih. Coba mungkin kalau sekarang kita lihat misalnya ada hal itu dilakukan di kantor-kantor tertentu, tapi kelihatannya kan belum serius kan. Karena sejak lama dia minta dilayani, bukan pemberi pelayanan. Artinya untuk reformasi birokrasi sampai pada tahap ini bisa memuaskan masyarakat, ini butuh waktu yang masih cukup lama seperti itu, Pak Lisman? Yang saya lihat memang kemungkinan besar harus ada semacam penyesuaian bahwa pelayanan publik juga harus berfokus pada produktivitasnya apa gitu. Akan memproduksi apa dan seberapa banyak yang diperlukan, sehingga struktur-struktur yang sekarang sangat rigid menurut peraturan itu mungkin harus
mulai kita lihat ini bisa diubah gitu loh untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, apakah sudah tepat untuk mengakselerasi reformasi birokrasi ini dengan mengganti kepalanya dan juga bawah-bawahnya gitu? Yang mungkin belum dilakukan adalah merespons secara ilmiah lah apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI, misalnya pasukan biru, pasukan ini dan seterusnya. Yang kedua, ketika beliau ungkapkan minggu kemarin itu untuk menganggap musrenbang itu sebenarnya tidak ada manfaatnya gitu. Beritahu saja lewat clue dan kemudian langsung dikerjakan daripada rapat dulu, musyawarah dulu hanya untuk gorong-gorong, terus ada yang nggak setuju berdasarkan konsep-konsep demokrasi dan seterusnya, tapi 1 tahun kemudian gorong-gorongnya sudah habis, baru dibuat perbaikan. Tapi apakah perlu ketegasan tadi yang seperti rekan saya Wiki katakan bahwa ketika kemudian pekerjaannya tidak bagus, prestasinya tidak baik, memang konsekuensinya yang langsung adalah pecat seperti itu. Apakah kemudian harus seperti itu ketegasannya atau memang ada solusi lain yang lebih pendekatannya lebih lembut lah kita katakan seperti itu? Nah itu dia karena struktur ini belum diupayakan supaya menyesuaikan ini, jadi ini terasa sakit banget gitu loh. Coba kalau misalnya sudah diberitahu bahwa ini loh, kita nggak perlu banyak-banyak dan kita perlu orang yang sangat berkapasitas untuk duduk di sini. Padahal sebetulnya sudah ada lelang jabatan kan seharusnya. Iya, tapi kan tidak seluruhnya Harusnya ini bisa menjadi warning gitu ya. Karena kita juga jangan menganggap bahwa pimpinan DKI seenaknya saja mau mencat. Pasti ada dong daftarnya bahwa ini dia nggak bisa lakukan, ini nggak bisa lakukan. Nah, bagaimana caranya membuat struktur yang merespons sistem ini? Ya, baik. Ya, kita akan menyimak beberapa kutipan apa yang kemudian disampaikan oleh Ahok kepada media terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mengakselerasi perbaikan birokrasi di Indonesia. Yang di Jakarta maksud kami. Ini Basuki Cahayapurnama dari Media Indonesia. Tetap saja kemacetan dan birokrasi kita belum akan kita beresin satu set ini. Hampir semua pembelian tanah nggak beres, jadi kayak ada mafia lebih tanah yang baik dipimpong karena nggak mau kasih komisi. Ya, ada satu lagi ya, ini adalah juga pernyataan dari Ahok, kita mesti memecat orang juga mesti mengukur-ukur. Kalau nanti peraturan pemerintah soal rekrutmen pegawai swasta keluar, saya mau pecat satu set, bukan cuma kepala dinas saja. Pak Lisman, for the sake of akselerasi reformasi birokrasi, cara seperti ini betul atau tidak? Ini yang semestinya, jadi artinya bagaimana caranya sistem juga merespons. Karena gini, ini kan tidak bisa pada tataran DKI saja, kan di atasnya kan ada kementerian yang akan menilai apakah ini salah atau tidak salah. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Menpan dan Reformasi Birokrasi. Pertanyaannya adalah yang harus kita lihat sekarang, ketika ini sudah dilakukan, bagaimana kita merespons cara yang atau membuat ini menjadi kompak gitu loh. Sampai sekarang kan masih banyak protes bahwa tidak asal pecat dan seterusnya. Kenapa? Karena ini bagaimana mengatasi resistensinya sendiri dari lingkungan PNS-nya sendiri ataupun dari birokrasinya. Kemudian kan ini birokrasi yang berasal dari pemerintahan sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya, kemudian masuk pada gaya kepemimpinan yang baru. Sebetulnya kan bagaimana caranya merangkul keseluruhan dan adaptasi sistem yang baru itu seperti apa? Yang pasti ini kan satu perubahan paradigma gitu loh, bahwa bekerja melayani publik itu ya jangan cari untung lah kan gitu. Kalau selama ini masih ada dalam hatinya, ya mafia akan timbul kan. Kalau kita ini seperti merasa diri sebagai pebisnis gitu, melayani publik, ya pasti pikiran kita kan bagaimana memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk saya kan gitu. Nah, yang saya maksud di sini, semua pesan-pesan ini masih ditanggapi tidak berdasarkan ekspektasi yang sebenarnya dari pelayanan yang lebih baik itu. Nah, pelayanan yang lebih baik itu kan membuat saya misalnya sebagai pelayan publik, oh saya tidak perlu ada mafia-mafiaan. Dari hati dan di luar hati saya tidak ingin ini terjadi kan. Nah, kalau di swasta ya itu biasa kan gitu. Kita harus berkolaborasi untuk memperoleh untung sebesar-besarnya. Nah, kalau di pelayanan birokrasi pemerintah, semakin rakyat diuntungkan ya semakin baik kan. Semakin murah memperoleh pelayanan. Orientasinya adalah pelayanan publik, seharusnya seperti itu. Betul. Nah, kita kasih contoh deh. Sekarang Pemda DKI kan menggencar terus misalnya pelayanan publik sektor transportasi, dibikin murah. Bukan berarti supaya dalam tanda kutip supaya semua murah, sama sekali enggak, tapi titik tertentu Anda murah. Kalau Anda mau
naik taksi silahkan, tapi difasilitasi sedemikian rupa. Satu, tingkat biaya pendidikan juga makin menurun. Jadi minimal dalam 3 pelayanan publik itu dimaksudkan supaya itu bisa menekan cost dari pekerja gitu. Tapi ini saya kasih tanda kutip ya. Tapi fraksi-fraksi buruh merasa bahwa kita belum diberikan gitu. Nah di sini kan mestinya masyarakat juga merespons hal-hal positif gitu loh. Karena juga tidak bisa kerja sendiri nih Pemda ini. Harus ada juga support. Kemampuan dinas-dinas terkait untuk mendengar kritikan dari masyarakat sehingga akhirnya mengharuskan adanya pemecatan lah ya dari kepala dan juga yang ada di bawahnya ini. Apakah memang ada yang salah dalam kemampuan dinas-dinas terkait untuk mendengar kritikan dari publik? Karena kan kritikan ini tentu saja bisa menjadi tolak ukur bahwa memang kerjanya sudah maksimal atau belum gitu. Iya, nah ini juga kita harus melihat ke depan itu seperti apa idealnya. Ke depan itu idealnya adalah setiap pemangku jabatan itu ya berada di tengah-tengah publik nih. Ada apa ini kan? Jadi memang ada yang salah dengan bagaimana apa namanya pemerintah sendiri mendengar kritikan dari publik. Oke, kita masih ada beberapa segmen Pak Lisman, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami mengundang Anda untuk menghubungi kami di line telepon untuk menyampaikan mungkin ada pengalaman terkait dengan birokrasi yang berkepanjangan. Silakan di layar televisi Anda, kami akan segera kembali usai jeda.